Tuhannya seluruh manusia di muka bumi ini, ya Tuhan Yesus. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Gitu, Bang. Kalau Tuhan itu kan maha pencipta itu, Mbak. Maha. Maha. Tapi sebelum Nabi Adam itu kan belum ada nama Yesus, berarti belum ada nama Yesus itu nama kemanusiaannya, kan tadi saya bilang dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Yesus itu nama kemanusiaannya. Kalau Tuhan itu sendiri tidak bernama. Oh, jadi Tuhan bisa menjelma jadi manusia gitu? Bisa, kalau nggak bisa itu batu. Iya, pasti enggak? Tuhan. Kan kata kamu tadi maha kuasa. Berarti dia bisa menjadi seperti manusia. Bisa menjelma apa aja gitu, Mbak ya? Bisa, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kehendaknya. Terus yang kayak kamu nih Alpati. Kamu bisa makan apa aja kan? Iya, tapi kan kamu bisa milih untuk nggak makan kan? Iya. Nah itu. Itu kan yang di dunia kan banyak sekali itu, Mbak. Banyak sekali itu makhluk ada binatang, ada manusia, ada batu. Kenapa menjalmanya cuma jadi manusia? Iya, karena dia hendak menyelamatkan manusia. Dia menghukum dosa dalam manusia. Karena Yesus itu menghukum dosa dalam daging. Makanya dia menjadi daging. Itu dia mau mengalahkan manusia, mengalahkan dosa dalam tubuh manusia, supaya dia bisa menolong semua manusia untuk mengalahkan dosa dalam daging. Gitu. Jadi nggak bisa berubah selain jadi manusia. Tadi saya bilang kamu juga bisa makan tapi kan itu nggak kebutuhanmu. Ya, kan ada tujuannya kamu makan. Nah, Tuhan saya kenapa dia menjadi manusia? Ada tujuannya. Tujuannya itu tadi untuk menghukum dosa dalam daging. Cara menghukum dosa dalam daging gimana? Ya dia jadi daging, jadi manusia, makanya dibunuh itu kemanusiaannya. Gitu. Dia menghukum dosa itu dalam penyaliban. Gitu. Menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena dosa itu melekat pada daging, pada tubuh manusia. Kasihan dong, Pak, tuh Tuhan dibunuh itu, Pak ya. Bisa dibunuh Tuhan itu ya. Kan dia bangkit, lebih kasihan udah mati nggak bangkit. Lebih menyedihkan kalau manusia ini semuanya nanti mati nggak bangkit-bangkit. Lebih bagus dia mencontohkan dulu itu. Nanti kamu bisa saya bangkitkan, maka kamu pun bisa dibangkitkan. Yang kasihan itu adalah manusia yang sudah tahu Tuhan itu bisa membangkitkan dia, tapi nggak mau kamu sembah. Ini sangat-sangat kasihan sekali orang yang menuhankan Tuhan yang nggak bisa membangkitkan manusia. Itu Bang, sebenarnya. Karena memang Tuhan itu mengasihi manusia. Karena dia maha kuasa, kan dia bangkit kembali. Dan tidak mati lagi. Dia mau membuktikan kepada orang-orang, hai kamu manusia, aku yang nyembah, yang menciptakan kamu, aku yang membangkitkan kamu. Makanya dia ngasih bukti gitu. Jangan kamu menyembah ilah-ilah di dunia ini yang nggak bisa membuktikan dia membangkitkan manusia. Jadi Yesus itu kenapa dia mati? Dia mau membuktikan kepada manusia. Seperti itu. Jadi kan banyak Tuhan di dunia ini ngaku Tuhan, bisa bangkitin, bisa ini, bisa itu, tapi itu kan omongan doang. Ya miris kalau ada manusia percaya sama Tuhan yang nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Itu. Itu jadi Tuhan bisa jadi manusia. Bisa. Manusia nggak bisa jadi Tuhan, Bang. Jangan dibalik-balik. Ya kan? Jangan dibalik, kan tadi udah saya bilang. Manusia itu nggak pernah bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dia itu Tuhan, tidak terbatas. Dia bisa menjadi apapun. Gitu. Jadi jangan disamain. Kayak abang nih. Kayak Bang Alpati ini kan manusia. Terus jadi guru. Bang Pati manusia bisa jadi guru. Tapi bukan artinya guru itu jadi Bang Pati semua. Itu kan nggak bisa. Jadi tidak boleh sama dengan gitu. Paham ya? Selain bangkit menyelamatkan manusia, Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Itu yang diciptakan Yesus itu apa aja, Mbak? Bisa tahu. Nih, semua yang diciptakan Yesus itu, ya langit dan bumi, tumbuhan,
benda-benda penerang, cakrawala itu, hewan, yang terakhir itu manusia. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan Yesus termasuk abang. Tapi kan abang maunya nyembah Tuhan yang lain, yang tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Gitu. Coba kamu buktikan dulu Tuhanmu itu ada. Bisa nggak? Bisa nggak kamu buktikan Tuhanmu ada? Ya, Coba kamu bisa buktikan nggak Tuhanmu ada? Tuhan saya ada. Bisa nggak kamu buktiin? Sebelumnya, iya, yang sebelum Yesus lahir itu kan sudah ada dunia ini, Mbak. Saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Saya bukan menyuruh membuktikan dunia ini. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu itu ada? Itu dulu. Bukan, itu secara nalar aja, Mbak. Iya, secara nalar kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Jangan membuktikan dunia gitu loh. Nggak bisa. Ya itu kan matahari kan sudah Saya suruh kamu Yesus membuktikan Tuhanmu, bukan membuktikan matahari. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu ada? ada. Sekarang Mana? Tuhan Mbak itu Lah kamu dulu. Tuhan saya udah membuktikan dia ada. Datang kepada para nabi dan para rasul. Nah Tuhan kamu buktikan dulu ada nggak? Jangan ngomongin bumi, jangan ngomongin matahari. Saya suruh iya Tuhanmu itu membuktikan dirinya sendiri. kalau kalau Tuhan saya Mbak yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Kata langit siapa? dan bumi, Kata ya, siapa? ya, ya bukan. Kata siapa saya tanya? Kata siapa dia menciptakan langit dan bumi? Karena gini Mbak, ini Kata kan siapa? secara Saya logika. tanya dulu kata siapa? Apakah dia ngomong sendiri kepada Ya kata saya manusia? secara logika, Loh, secara logika sebelum gimana? Yesus lahir, Bang, kalau ya, secara logika, yang menyembah Tuhanmu itu kan baru ada di abad ke-7. Abad 1 aja nggak ada yang nyembah dia. bukan. Coba kamu Secara buktikan. logika Coba aja kamu Mbak ya. buktikan adanya. Sebelum Yesus lahir itu sudah ada dunia Mbak. Oke, buktikan aja ada penyembah Tuhanmu di abad ke-1 dengan agama Islam. Buktikan aja agama Islam itu ada di abad 1. Ada nggak bangsa yang beragama Islam yang menyembah Tuhanmu di abad 1? Itu aja dulu, nggak usah jauh-jauh ke Adam. Coba. Sekarang Abad 4 deh, abad 4. Saya diskon abad 4. Abad 4 sudah ada belum yang menyembah Tuhanmu itu dalam agama Islam? Saya diskon lagi deh, abad 5 ada nggak? Ya udah, makasih ya. Makasih. Ya emang susah membuktikan, jadi jangan bilang narasi apapun it's okay, yang keren-keren narasinya apa, tapi buktikan dulu ada gitu. Kalau Tuhan Yesus itu kan tadi saya bilang, dia bukan hanya saja membuktikan dia ada, tapi dia membuktikan dia itu kuasanya ada gitu. Selain dia ada, kuasanya ada. Ini, jadi jadilah smart people gitulah. Jadi orang yang cerdas gitu dalam memilih agama. Saran aku sih itu. Akan sangat kasihan sekali kalau kamu itu udah menyembah sesuatu tapi nggak bisa dibangkitin. Sedih, asli. Ini saya mau pakai logika gitu loh. Kalau nggak mau pakai logika ya gimana? Nanti aku jadinya Agnes Monica. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah gitu. Ya, itulah seperti itu.